Pak. Sikat korupsi. Lanjutkan. Situasi mendekati hari pemilihan presiden tanggal 14 Februari nanti terlihat semakin panas. Situasi ini semakin terlihat dari kepanikan Presiden Jokowi melihat fakta-fakta di lapangan bahwa akar rumput PDI Perjuangan itu mulai bergerak. Hampir setiap Ganjar Pranowo berkunjung di satu daerah, rakyat di daerah itu bahkan menyambutnya mulai dari bandara sampai keluar mereka itu di pinggir-pinggir jalan. Di lokasi acara, masyarakat juga menyemut ingin melihat sosok Ganjar Pranowo berpidato dan menyalami mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan kunjungan Prabowo terutama di Jawa Tengah yang semakin kesini semakin sepi. Sudah banyak yang sadar ada kejanggalan dengan pengangkatan Gibran sebagai calon wakil presiden yang secara telanjang dan kasat mata sudah mengangkangi konstitusi. Situasi inilah yang membuat Presiden Jokowi, bapaknya Gibran, untuk harus berkantor terus di Jawa Tengah, mencoba mengubah situasi dengan mengandalkan popularitas nama beliau yang diklaim tinggi oleh berbagai lembaga survei. Secara hasil survei di beberapa lembaga, di mana pemilik lembaga survei itu juga adalah konsultan politiknya Prabowo, angka Prabowo memang didesain tinggi. Tetapi catat, angka survei yang tinggi itu ternyata tidak bisa ada di atas angka 50%-an, angka yang menjadi syarat untuk Pilpres satu putaran. Angka survei Prabowo mentok di angka 40%-an. Bahkan ada lembaga luar negeri, The Economist, yang sempat mengeluarkan angka survei bahwa Prabowo sudah mencapai angka 50% dan menjadikan Pilpres kali ini satu putaran. Tidak lama kemudian mereka meralat hasil surveinya dan bilang bahwa angka Prabowo sebenarnya hanya 47%. Padahal lembaga The Economist ini awalnya sudah dipuja-puja oleh pendukung Prabowo, meski akhirnya dihujat juga oleh mereka karena dibilang pasti ada tekanan. Lucu memang, bagaimana bisa penguasa itu ditekan? Mereka yang punya akses untuk menekan malah bicara kalau ada tekanan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Bahkan Jokowi secara tidak sadar bicara di depan publik bahwa presiden boleh berpihak dan kampanye. Reaksi masyarakat mayoritas itu langsung negatif menanggapi pernyataan Jokowi ini karena ada ketakutan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden untuk memenangkan calonnya. Apalagi salah satu calon itu adalah anaknya. Desas-desus semakin kuat dan reaksi negatif masyarakat ini semakin melemahkan posisi Prabowo yang membuat Jokowi akhirnya harus klarifikasi dengan menggunakan kertas, menunjukkan bahwa dia itu tidak salah bilang kalau presiden boleh berkampanye. Bahkan salah satu ormas Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, meminta Jokowi mencabut pernyataannya bahwa presiden boleh memihak atau kampanye karena itu bisa menimbulkan goncangan politik yang besar. Tapi memang fakta di lapangan, keberpihakan pemerintah itu nggak bisa disembunyikan. Menteri-menteri Jokowi mulai dari Airlangga, Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil tanpa malu-malu lagi turun ke lapangan menggunakan semua akses mereka untuk memenangkan Prabowo. Mereka juga tidak malu-malu untuk menampakkan wajah mereka di stasiun televisi pas acara debat hanya untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada Prabowo. Sedangkan para menteri yang mendukung Ganjar tetap berpegang pada etika untuk tidak kampanye Ganjar Pranowo. Bahkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina menahan diri untuk tidak kampanye Ganjar. Padahal dia adalah pejabat politik yang ditempatkan oleh PDI Perjuangan. Meski semua sumber daya dikeluarkan oleh Jokowi, sialnya hasil survei Prabowo tidak juga menunjukkan bahwa Prabowo bisa menang satu putaran. Angka surveinya mentok. Sedangkan dari hasil survei internal PDI Perjuangan, angka surveinya Ganjar pelan-pelan naik dan mengimbangi Prabowo.
Ini menunjukkan bahwa Pilpres 1 putaran itu mustahil. Pilpres sudah pasti 2 putaran. Dan itu adalah pertarungan antara Ganjar melawan Prabowo di putaran kedua. Ini menarik kawan. Dalam putaran kedua nanti, semua kemungkinan bisa terjadi. Semua angka survei di putaran pertama akan reset kembali ke nol lagi. Dan gerakan asal bukan Prabowo akan menguat sama seperti Pilgub DKI tahun 2017 di mana ada gerakan asal bukan Ahok yang menjungkir balikan situasi. Percayalah, Ganjar akan menang di putaran kedua nanti. Karena dia akan menjadi simbol perlawanan melawan keserakahan rezim, kediktatoran, kesewenang-wenangan, dan pengangkangan konstitusi hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni. Demokrasi kita harus diselamatkan. Agenda reformasi kita harus dipertahankan. Bangkitnya Neo Orde Baru harus dihadang. Dan kita turun ke jalan tanggal 14 Februari nanti. Jangan ada yang golput karena itulah satu-satunya senjata legal kita untuk melawan. Ganjar pasti menang kawan. Mari semua angkat cangkir kopinya. Gaspol.